Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika dengan NIM F0271231020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matkul kodikologi budaya Melayu dengan tema daya tahan naskah. Nah, sebelum masuk ke lebih dalamnya, perlu kita ketahui apa sih daya tahan naskah. Nah, daya tahan naskah dalam kodikologi budaya Melayu ini merupakan dia lebih mengacu kepada ketahanan fisik naskah kuno dalam budaya Melayu. Nah, seperti aspek bagaimana sih naskah ini diproduksi, dirawat, ataupun dilestarikan. Nah, bentuk naskah Melayu ini biasanya adalah manuskrip yang mencakup banyak topik seperti sejarah, agama, hukum, dan sastra. Nah, naskah-naskah ini umumnya ditulis dalam bahasa Melayu dan memiliki nilai penting dalam mencerminkan budaya warisan pengetahuan Melayu. Nah, faktor-faktor penyebab daya tahan naskah ini bisa jadi seperti bahan pembuatannya. Biasanya bahan pembuatan ini terbuat dari kulit kayu ataupun batu, tinta, ataupun kertas yang dibuat pada zaman dahulu. Nah, naskah kuno ini seringkali ditulis pada kertas atau kulit kayu ataupun kulit hewan. Kualitas bahan-bahan ini menentukan seberapa lama atau seberapa tahan naskah ini akan bertahan. Nah, kemudian ada lingkungan penyimpanan. Nah, lingkungan penyimpanan ini juga berdampak pada daya tahan naskahnya. Karena apa? Pada lingkungan penyimpanannya mungkin dapat berupa suhu ataupun kelembapannya. Nah, suhu terlalu tinggi ataupun kelembapan yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan pada naskah tersebut. Entah itu mungkin dia terkena matahari ataupun dia juga bisa terkena pada air. Nah, di sini juga ada upaya konservasi naskah Melayu. Yang pertama itu ada metode fisik, dia masuk kepada laminasi. Nah, laminasi ini adalah proses yang menutup naskah dengan lapisan pelindung yang transparan untuk melindungi dari kelembapan ataupun kerusakan fisik yang telah kita bahas tadi. Nah, kemudian ada digitalisasi. Karena sekarang bentuk zaman modern kita, di sini juga ada bentuk atau upaya konservasi, upaya penyelamatan, upaya pelestarian ini dapat melalui digital. Kita bisa memasukkan naskah tersebut kepada format digital untuk memastikan isi naskah itu aman sehingga dapat diakses kapanpun kepada orang yang akan mengaksesnya. Kemudian juga ada penyimpanan dalam ruangan terkondisi khusus. Nah, ini adalah bentuk penggunaan ruangan yang penyimpanannya itu menggunakan kontrol ataupun yang bisa mengontrol suatu kelembapan, suatu suhu di dalam naskah tersebut, sehingga di sini juga akan menjaga naskah tersebut dengan ideal. Nah, kemudian ada metode modern. Nah, metode modern ini seperti dengan digitalisasi. Karena apa? Di sini kita menggunakan namanya alat teknologi digital yang akan menjaga ataupun yang akan melestarikan naskah ini sampai kapanpun sehingga tidak ada terjadi kerusakan ataupun kerusakan lainnya seperti adanya suhu ataupun kelembapan. Nah, di sini ada contoh naskah Melayu yang terjaga. Yang pertama itu ada Hikayat Hang Tuah. Nah, naskah ini menceritakan tentang pahlawan Melayu legendaris Hang Tuah sebagai salah satu tokoh ataupun salah satu naskah epik yang tertinggi dalam ataupun yang terpenting dalam sastra Melayu. Naskah ini penting untuk dilestarikan. Nah, contoh naskah ini terjaga kenapa? Untuk melestarikan sehingga naskah ini bisa berguna untuk berkelanjutan. Yang kedua itu ada Salalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Nah, karya ini yang menceritakan sejarah Kesultanan Melayu dan berbagai mitologi yang terkait dengan kerajaan di Nusantara ini. Nah, nilai sejarah dalam naskah ini membuatnya sangat beragam. Dengan itu, kenapa naskah-naskah ini penting untuk kita jaga? Karena untuk menjaga kelestariannya, sehingga pada
naskah-naskah yang lalu tidak dilupakan atau tidak diacukan untuk semua pengguna. Maka dari itu pentingnya kita menjaga ataupun upaya konservasi untuk melindungi naskah-naskah ini agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak seperti ada kerusakan fisik lainnya. Nah, upaya-upaya tadi sudah dijelaskan bagaimana contohnya itu dengan laminasi dengan gaya modern dimasukkan kepada digitalnya. Nah, itu untuk penjelasan tentang daya tahan naskahnya. Dan kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah daya tahan naskah Melayu dapat diperpanjang melalui upaya konservasi yang tepat, baik dengan metode fisik maupun dengan teknologi modern. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, ada beberapa upaya konservasi dalam pelindungan naskah ini, maupun dengan metode fisik ataupun langsung dengan metode yang kita sering gunakan sekarang, yaitu digital. Nah, melestarikan naskah tidak hanya akan menjaga warisannya, tetapi juga menjaga nilai budaya dan pengetahuan terkandung di dalamnya. Pentingnya kita menjaga dan melestarikan naskah-naskah budaya ini juga kita dengan sama saja kita menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.